Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah syukran lillahi ala hadhihi ni'am. Wa insyaallah sanabda al-yawm bidarsi al-lughah al-arabiyyah tahta mawdu' nuzul al-Qur'anil Karim. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, kaifa asbahtum? Natamanna al-khair min Allah Ta'ala lakum jami'an. Baik teman-teman kelas 9 sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Arab, tema nuzulul Quran ya, nuzulul Quran. Baik. Baik, inilah tema kita pada pertemuan kali ini. Nuzulul Quranil Karim, Darsul Lughatil Arabiyyah, Al-Mudarris Humaydi Mustafa. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan utama di buku paket kita, yaitu pembahasan tentang nuzulul Quran, Bapak ingin sedikit bercerita atau tahapan-tahapan turunnya Al-Quran ya, sebagai muqaddimah, sebagai pembukaan. Pertama, kita harus mengetahui bahwa Al-Quran itu yang kita baca, Al-Quran yang kita pelajari, yang kita pahami, yang kita jadikan sebagai pedoman hidup, tidaklah sekaligus ada di tangan kita. Ya, tidak langsung ada dalam bentuk mushaf ya. Bahkan sebelumnya Al-Qur'an yang kita baca itu tidak ada ya, tidak tertulis, tidak terbukukan. Karena sebelumnya dia berada di Lauhul Mahfuz ya. Oleh karena itu ini tahapan turunnya Al-Qur'an itu ada 3 disebutkan oleh para ulama itu. Yang pertama, Allah turunkan ke Lauhul Mahfuz ya. Lauh Al-Mahfuz. Ditegaskan oleh Al-Quran surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz ya. Al-Quran yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Itu tahapan pertama. Kemudian kedua, dari Lauhul Mahfuz turun lagi ke Baitul Izzah. Baitul Izzah. Nah, ini turun secara sekaligus ya. Sekaligus itu artinya dia semua Al-Quran 30 juz itu turun semua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan turunnya dalam bentuk nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran ya, bukan berbentuk mushaf, bukan berbentuk buku. Di sini ada ayat dari surat Al-Qadar ya, ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya kita menurunkannya Al-Quran, menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Nah, artinya tahapan kedua dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah, turun pada malam Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar kita tahu hanya ada di bulan Ramadan ya. Bulan tanggal ganjil antara 21 sampai 29 ya. Ini penjelasannya. Pada tahap kedua Al-Qur'an turun ke Baitul Izzah di langit dunia sekaligus keseluruhan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari Baitul Izzah turun ke bumi. Ke bumi berarti ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi, dan ini juga penutup kitab-kitab ya. Kitab-kitab sebelumnya ada dilengkapi oleh Al-Qur'an. Nah, ini tertera di sini digambar ada 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan. Ini turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ke bumi itu pada tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu di Indonesia biasanya, bahkan di seluruh dunia, setiap tanggal 17 Ramadan, malam 17 biasanya dirayakan dengan malam nuzulul Quran. Ya. Turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril. Ini ada film ya,
Nanti Bapak share aja di GCR filmnya biar gak kepanjangan. Lanjut ke al-mufradatul jadidah. Ya, kosakata baru. Di setiap pembelajaran bahasa Arab, Bapak selalu berikan al-mufradat al-jadidah, ya. Kosakata baru. Tentu saja kosakata yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Dalam hal ini berarti pembahasannya berkaitan dengan tema nuzulul Quran. Contohnya indama, ketika. Ibta'ada yabta'idu, menjauh. Contoh kalimatnya ibta'ada Rasulullah an ahli Makkah. Rasulullah menjauh dari penduduk Makkah. Abada ya'budu, menyembah. Contoh, saya menyembah Allah atau kita menyembah Allah. Nahnu na'budullah. Iyyaka na'budu. Ya, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kita menyembah. Makanya menyembah itu dinamakan ibadah. Ya, ibadah itu namanya menyembah. Asnamun, berhala. Al-musyrikuna ya'budunal asnam. Ya, orang-orang musyrik menyembah berhala. Ghorun, gua. Ghoru Hira'in, gua Hira, ya, tempat Rasulullah beribadah sebelum menjadi nabi. Baqiya yabqa, menetap atau tinggal, ya. Tafakkara yatafakkaru, memikirkan. Tafakkartu, misalnya tafakkartu, saya ya, tu ya. Tafakkartu ayatillah fis sama'i wal ard. Saya memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan bumi. Qara'a yaqra'u, membaca. Aqra'ul Qur'ana, saya membaca Al-Qur'an. Ba'da, setelah. Qabla, sebelum. Ya, misalnya setelah belajar. Ba'da darsi. Ba'da ta'lim. Ba'da ta'allum. Ya. Qabla, sebelum makan misalnya. Qablal akli. Nazala yanzilu, turun. Hujan turun. Nazala al-mataru, ya, hujan turun. Nah, ini teman-teman sebuah teks tentang nuzulul Quran. Ini ada di buku paket kalian masing-masing. Ini cerita singkat tentang proses turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan dicatat terjemahannya di buku paket masing-masing. Bapak bacakan di sini. Contohnya indama, tadi ada di mufradat jadidah. Indama balagha Muhammadun sinnal arba'ina min umrihi, ketika Rasulullah sampai usia 40 min umrihi, dari umurnya. Ibta'ada ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauh. Ibta'ada, ya, Rasulullah menjauh. An ahli Makkah, dari penduduk Makkah. Li'annahum, karena mereka. Kanu ya'budunal asnam, mereka menyembah berhala. Menyembah berhala. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yadhhabu pergi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ila ghari Hira'in, ke gua Hira, fi jabalin, di sebuah gunung, qaribin, yang dekat, min Makkatal Mukarramata, dari Makkah Mukarramah. Wa ya'khudhu ma'ahu, artinya membawa, ya, ya'khudhu ma'ahu, membawa ta'amahu, makanannya, wa syarabahu, dan minumannya. Jadi sebagai bekal Rasulullah pergi ke Gua Hira yang dekat dengan gunung di Mekah itu, dan membawa bekal makanan dan minuman untuk beribadah di sana. Wa yabqa fil ghar, dan menetap atau tinggal di gua, ayyaman tawilah, berhari-hari. Yatafakkaru fi khalqi hadzal kaun, berpikir tentang penciptaan. Khalqi itu penciptaan, hadzal kaun, alam ini. Wa fi lailati min layali syahri Ramadan, dan pada suatu malam bulan Ramadan, as-sabi'a asyara min Ramadan, yaitu 17 Ramadan. Bainama kana Rasul sallallahu alaihi wasallam
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatafakkaru, tadi berpikir ya, berpikir fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi, anzalallahu alaihi Jibril, Allah menurunkan malaikat Jibril. Wa qala lirrasul, dan malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, Iqra, bacalah. Faqala Rasul, maka Rasulullah berkata, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Li'annahu kana ummiyan, karena Rasulullah itu ummi, artinya lam ya'rif al-qira'ata walal kitabata, tidak bisa membaca dan menulis, itu namanya ummi. Fadhammahu Jibril dhamman, maka Jibril memeluknya dengan pelukan yang keras. Summa qala lahu, dan berkata lagi kepada Nabi Muhammad, Iqra, ya, bacalah. Ini untuk kedua kalinya. Faqala Rasulullah kembali berkata, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Wa ba'dal marrati tsalitsah, setelah ketiga kalinya, qala Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, setelah ketiga kalinya suruh baca, enggak bisa juga, akhirnya malaikat Jibril membacakan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, yang mana ini menandakan turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya ke bumi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menandakan juga, menegaskan juga bahwa Rasulullah sejak saat itu diutus atau oleh Allah diresmikan sebagai utusan Allah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut ke fahmul makru, ya, keterampilan membaca, atau kalau dalam bahasa Inggris itu reading skill. Al-ayat was-suwar allati nazalat qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam tusamma makkiyah. Ayat-ayat dan surat-surat yang turun qablah, sebelum, ya, sebelum hijrah Nabi, disebut makkiyah. Nih, jadi ayat Quran, surat-suratnya yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, berarti masih di Mekah, dinamakan Makkiyah. Kebalikannya, al-ayat was-suwar allati nazalat ba'da itu setelah, ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam tusamma madaniyah. Ayat-ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi dinamakan madaniyah, berarti setelah hijrah ke Madinah. Yatafakkaru Ahmad fi ayatillah fis samawati wal ard. Ahmad berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi. Yanzilul mataru, yanzilu turun, ya, al-mataru hujan. Yanzilul mataru minas sama'i, hujan turun dari langit. Al-muslim, seorang muslim. La, tidak, la itu la, tidak. Ya'budul asnam, tidak menyembah berhala. Makruh, ya. At-tadribat, yang terakhir, latihan buat teman-teman kelas 9 semuanya, ya, untuk mengukur pemahaman kalian semuanya diperlukan latihan, ya. Latihannya apa? Bacalah kembali teks tentang nuzulul Quran, ya, 3 paragraf pertama ada di buku paket kalian. Kemudian tulislah terjemahan di buku tulis masing-masing. Dan jangan lupa hasilnya difoto lalu dikirim ke GCR. Ya. Teksnya jangan lupa yang tadi Bapak terjemahkan, di situ sudah ada terjemah per kata di atasnya. Jadi nanti kalian tinggal menyusun agar menjadi kalimat yang sempurna. Itu saja ya teman-teman, ya. Mudah-mudahan Allah berikan bimbingannya, arahannya kepada kita semua, memudahkan seluruh urusan kita, sehingga kita bisa mengerjakan kewajiban kita dengan baik, dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Hadza ma a'taitu lakum min ad-darsi al-lughatil arabiyyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu,
dan dalam melakukan segala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-'afwu minkum. Nakhtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.